bersatu padu, bergotong royong dengan kompak untuk mensukseskan MotoGP ini. Jadi bukan hanya akomodasi, transportasi yang kita siapkan, kita juga memastikan produk-produk ekonomi kreatif, UMKM bisa dapat kesempatan mendapatkan peningkatan. Bukan hanya Lombok dan NTB, tapi juga seluruh Indonesia. Dan saya ingin ucapkan terima kasih nih kepada Garuda Indonesia yang telah memberikan kepastian peningkatan tambahan penerbangan ke Lombok dari berbagai destinasi mulai dari Jakarta, Surabaya, Bali, Makassar dan lain sebagainya. Sarana pendukung dari MotoGP sudah kami siapkan, jadi tunggu apa lagi guys? Beli tiket MotoGP bareng beli tiket Garuda untuk sukseskan MotoGP. Jangan dilewatkan. Jangan dilewatkan, benar-benar ini kesempatan once in a lifetime ya Mas Menteri. Jadi kita memang akan tambahkan dan kami sudah sampaikan ke tim di Garuda dan juga pelan-pelan nanti ke publik bahwa sekitar tanggal 20 kita minta maaf bahwa mayoritas pesawat kita akan kita kearahkan ke Mandalika. Karena itu bukan hanya sebuah MotoGP seperti tadi Mas Menteri katakan, ini juga event nasional, ini event kebanggaan nasional, ini event kebangkitan nasional, dan ini representasi bahwa Indonesia still alive ya Mas Menteri ya, dan alive very strong ya, very strong. Nah kalau dikaitkan dengan situasi pariwisata, ini bukan mau ngecek pariwisata secara umum Mas Menteri, artinya dengan MotoGP ini tentu kita harapkan recovery-nya bisa lebih cepat karena orang selalu memperkirakan 2023. Mas Menteri, confidence nggak kalau 2022 kita bisa recover sebenarnya Mas Menteri? Untuk pariwisata Nusantara, saya sangat yakin insya Allah dengan peningkatan protokol kesehatan, dengan kedisiplinan bersama, dengan kepatuhan kita, peduli lindungi, dan juga kerjasama semua pihak, saya memiliki satu semangat dan optimisme kebangkitan ekonomi kita dan juga sektor yang segera pulih. Karena kenapa? Ada 35 juta kurang lebih masyarakat Indonesia yang menggantungkan penghidupannya di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Jadi dengan adanya MotoGP dan event-event lain seperti G20, juga ada event-event internasional lain yang nanti akan kita kerjasamakan. Kami akan meluncing juga ada total 150 event daerah dan event nasional selama tahun 2022 ini, dan kami ingin bekerja sama dengan Garuda sebagai official events daerah airlines. Jadi nanti juga di daerah-daerah kita promosiin bareng dan mereka akan mendapatkan paket untuk datang ke festival-festival seperti festival di Danau Toba atau festival di Borobudur, ada festival juga di Mandalika dan Labuan Bajo, serta festival yang di Sulawesi Utara di Likupang. Nggak usah diajak kerjasama Mas Menteri, diperintahkan. Udah langsung bergerak. Siapa yang berani Pak Dirut ini kan kita harus hormat sama Pak Dirut. Pak Dirut ini Garuda 01 ini yang menentukan pergerakan dari aircraft movement. Nah, kita tanpa aircraft mustahil ada pariwisata. Sekarang nggak ada menteri, nggak ada apalagi jabatan, yang penting kita semua bahu-membahu untuk membangun kepulihan kita. Jadi saya memang betul jabatan di kementerian mungkin banyak yang report ke saya, tapi kali ini saya report ke Pak Dirut sebagai Chief Influencer Officer. Mantap. Nah, ya, kita juga mau inform aja nih, kan ada perubahan direksi di Citylink dan kita sekarang komit bicara Garuda Citylink gitu. Jadi kalau Garuda nggak bisa, Citylink atau bersama-sama. Jadi ini kita masih mereview lagi nih tambahan penerbangan dari Citylink untuk Mandalika. Jadi Mas Menteri jangan khawatir, siapapun yang mau Mandalika mau naik pesawat pasti kita akan sediakan gitu kan. Nah Mas Menteri, ini kemarin Selasa kita sama Dubes Australia buka penerbangan Jakarta-Sydney, karena Sydney kan sudah membuka border tanpa karantina. Tapi ini kan sebenarnya penerbangan yang sudah selalu kita adakan untuk menyambung dua bangsa sebenarnya.
Tetapi memang kita kemarin relaunch untuk menyatakan bahwa kalau mereka yang keinginan berkunjung dengan keluarga dan orang Australia yang pulang, sekarang sudah bisa langsung dari Jakarta, Sydney. Insya Allah tanggal 4 Sydney, Bali. Kita buka selain tambahan tadi Narita, Bali. Dan juga insya Allah dalam waktu nggak terlalu lama, mudah-mudahan bulan April atau bulan April lah ya, itu kita akan buka either Jakarta Perth atau Bali Perth menggunakan Citylink. Ya, jadi ini kami di belakang Mas Menteri ini karena pariwisata nomor 1 dan kita selalu upayakan domestik, mungkin sudah waktunya kita undang yang asing dan kita dapat dukungan juga dari Pak Gubernur Bali, Pak Wayan Koster ini. Jadi ini kita seinterview. Jadi ini sebenarnya kita udah inline nih, Mas Menteri. Cuman memang pertanyaannya adalah apalagi, ada ekspektasi apa lagi nih dari Kemenparekraf ke industri penerbangan yang kita bisa align lagi, Mas Menteri? Ya, menurut saya produk-produk ekonomi kreatif kita juga bisa dipromosikan di Garuda, dan sama Garuda juga bisa kita promosikan di sentra-sentra ekonomi kreatif yang lagi kita kembangkan. Karena ekonomi kreatif ini sekarang ekspornya mencetak rekor tahun lalu di 21,3 miliar dolar. Nah, ini sebagian tentunya diangkut oleh kargonya Garuda, dan kita harapkan nanti ke depan juga bisa menyumbang ke top line serta bottom line-nya Garuda untuk produk-produk ekonomi kreatif kita. Baik dari fashion, kuliner maupun kria, dan juga produk-produk ekonomi kreatif lainnya. Sebagai informasi Pak Dirut, tahun ini kita punya program Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Ini kita mempromosikan secara masif produk-produk talenta anak bangsa. Dan untuk ekspor sekarang fashion yang banyak menguasai. Namun untuk kuliner kita punya program Indonesia Spice Up the World. Jadi Pak Dirut, kalau China punya Silk Route, kita punya Spice Route. Kalau mereka punya One Belt One Road, kita punya Spice Up the World. Nah, ini adalah bagaimana kita bekerja sama dengan Garuda nantinya juga agar produk-produk kuliner terbaik, rempah-rempah kita itu bisa mendunia dengan kerjasama diaspora dan 400 saya mendapat informasi ada 4.000 restoran yang bisa di rebranding dan menjadi lokomotif daripada penjualan produk-produk rempah dan kuliner Indonesia. Tujuannya adalah menjadikan Indonesia gastronomi destination unggulan. Nah, dengan gastronomi destination unggulan tentunya Garuda yang nanti bisa menjadi mitra kita untuk kebangkitan ekonomi kita. Pasti Mas Menteri. Jadi kita memang partisipasi yang program Spice Up the World itu. Dan kita juga sebenarnya juga sudah komunikasi dengan Pak Teten dan juga beberapa gubernur, Pak Mas Menteri ya. Jadi kita ini sekarang sedang set up yang kita sebut dengan UMKM Back. UMKM Back. Jadi kan faktanya adalah bahwa biaya transportasi buat promosi ini kan buat banyak UMKM terlalu berat. Jadi kita sediakan UMKM Back, seperti kayak diplomatic back lah, Mas Menteri ya. Jadi siapa aja bisa masukin selama UMKM, nanti kita akan assign satu perusahaan yang mengatur itu, dan anak perusahaan kita siap, tapi kalau ada rekomendasi perusahaan apapun, untuk penerbangan internasional, saya akan sediakan 500 kilo sampai 1 ton dengan diskon 50%. Supaya apa? Supaya teman-teman yang poda-poda UMKM yang fantastis ini nih, fantastik yang nggak ada yang ketahuan ini, bisa kemudian dibawa untuk kemudian dipromosikan. Kita ada rencana, ada sekelompok diaspora di Belanda, kebetulan kita ada terbang ke Belanda, yang bersedia menampung. Di Tokyo juga sudah ada, kita sudah koordinasi dengan kedutaan untuk bisa menampung. Jadi mudah-mudahan ini bisa bergulir, Mas Menteri ya, sebagai bagian dari upaya kita bersama-sama teman-teman UKM mengenalkan Indonesia dan mempromosikan produk-produk Indonesia di luar negeri. Karena kita mau, Mas Menteri, problem kita ini kan kalau 1 kilo di kargo ini kan
Orang Garuda ini kan nggak peduli ini 1 kilo punyanya Bapak Sandiaga Uno atau Pak Ahmad Produksi ini. Pokoknya sama-sama harganya ya. Kalau Mas Sandi yang kirim kan ya harga normal lah. Ya kan? Tapi kalau UMKM-nya mempromosikan harusnya Garuda sebagai national flag carrier juga bertanggung jawab gitu Mas Menteri ya. Betul, kita saling mendukung dan menurut kami bahwa pandemi ini memicu satu transformasi dan inovasi dari para pelaku ekonomi kreatif, bukan hanya dia ingin berjaya di tanahnya sendiri, tapi Betul. mereka juga ingin go global. Nah, ini yang perlu kita fasilitasi. Saya yakin produk-produk Indonesia, Pak Dirut pakai produk shirtnya keren banget. Saya juga pakai produk shirt ini nih. Aku pengen kasih lihat nih, Mandalika. Ini dari bendera.co. Ini produknya yang kita kerjasama di Traveloka, punya Kalibre. Ini punyaku nih, Tokopedia, sorry, kok Traveloka. Waduh, keren nggak? Terus, keren banget. Terus di belakangnya ada ini nih, ada nih apa kayak backpack. Oke. Backpack standarnya LBJ, tapi karena saya Dirut pesan khusus, panggilan nama saya ditulis Ayah. Iya. Oke. Jadi keren banget, keren. Daripada Dirut minta fasilitas macam-macam, kamar besar gini kan, first class, udah saya minta fasilitas tulis nama di kaos saja gitu kan, boleh kan ya? Boleh banget, cakep. Kaos Cakep. Garuda keren tuh. Ada komentar dari Faris. Kaos ini banyak juga yang mau. Di kaosku ini ada di Warung Rojali, di bendera.co. Kita punya TikTok store nanti ini. Oke. Keren. Mantap. Ya Mas Menteri, karena ini waktunya terbatas dan juga memberi kesempatan teman-teman lain yang bertanya. Jadi biasanya di sesi ini ada Q&A, nanti kita pilihin 1-2 pertanyaan, kita kasih souvenir. Tapi memang orang Indonesia tuh ribet ya Mas Menteri ya. Saya selalu bilang kasih pertanyaan atau komentar, nggak apa-apa marah-marah, komplain gitu kan. Tapi nampaknya orang Indonesia kalau udah hadap-hadapan langsung tuh semuanya sopan, jadi muji-muji gitu. Nah kalau pujian tuh kan jadi membuat kita nggak punya feedback gitu kan. Jadi saya menantang terus, ayo kasih marah-marah, ayo silakan supaya kita juga bisa belajar gitu kan. Tapi sebelum masuk ini saya mau pantun lagi. Cakep. Indonesia kaya alam dan budaya. Cakep. Pariwisata bangkit mendorong ekonomi bangsa. Cakep. Hai Mas Menteri Sandiaga yang kece dan gaya. Cakep. Terbang kemanapun, awas kalau nggak naik Citylink atau Garuda. Wih, kemarin baru pulang dari Makassar pakai Citylink. Malam-malam wisata kulineran. Cakep. Paling enak lesehan di angkringan. Cakep. Buat Garuda dan Citylink yang selalu mendukung kegiatan, tenang, besok kita masih dengan Garuda dan Citylink. Mantap, cakep. Terima kasih, Mas Menteri. Ini ada pertanyaan dan waduh, ini biasanya pertanyaannya ke either host atau narasumber. Jadi ini pemenang terbaik pertanyaannya dapat travel voucher senilai Rp1 juta. Yang pemenangnya adalah Rinto Julius. Pertanyaannya, selamat sore, izin bertanya, apa hal penting yang nggak akan buat Garuda menyerah? Yang nggak akan, kayaknya jawabannya ke saya, tapi mungkin bisa dibantu juga nih Mas Menteri sebagai supporter berat Garuda. Jadi memang hal yang akan membuat kami tidak akan pernah menyerah, karena Garuda itu representasi bangsa ini. Istilahnya memang national flag carrier. Kita sedang terus komunikasi ke banyak pihak untuk national flag carrier ini jangan dong diartikan terbang kemana-mana, terus kemudian punya pesawat segala macam. National flag carrier itu haruslah merupakan sebuah national flag carrier yang menguntungkan. Karena itulah yang kemudian akan membuat bangsa ini bangga. Tetapi memang saya selalu bilang juga Mas Menteri dan Rinto Julius, bangsa ini cuma mengenal 4 simbol sebenarnya yang selalu dikenang dari kita kecil sampai setua ini. Yang pertama adalah Indonesia Raya. Bendera merah putih. Yang kedua Indonesia Raya. Yang ketiga Garuda Pancasila. Yang keempat Garuda Indonesia. Setuju nggak Mas Menteri?
Super setuju, karena Garuda ini kebanggaan. Dan buat saya, ini harga mati ya. Waktu kemarin saya dikritik bahwa saya pasang badan buat Garuda, tapi menurut saya kalau itu udah bicara merah putih, bicara mengenai Garuda Pancasila dan Garuda Indonesia, kita semua harus berjuang. Pastikan Garuda ini tidak akan dan menyerah itu bukanlah kebiasaan bangsa ini. berjuang terus. Berjuang terus. Terima kasih. Oke, pertanyaan kedua, Mas Menteri. Nah, ini untuk Mas Menteri nih. Pemenang kedua dari Raffi Afrianto. Ini bukan Raffi Ahmad, Afrianto ya. Mas Menteri, apa saja strategi dari Kemenparekraf untuk menarik banyak penonton MotoGP di tengah pandemi ini? Monggo, Mas Menteri. Pertama, MotoGP ini adalah perhelatan yang akan dilakukan dengan kepatuhan terhadap protokol kesehatan secara ketat dan disiplin. Dan Indonesia sudah menjadi best practice dalam penanganan pandemi di dunia. Nah, oleh karena itu, pertama kita akan pastikan protokol kesehatan yang diterapkan adalah dilakukan secara ketat dan disiplin. Yang kedua adalah MotoGP ini tentunya sekali setahun. Dan ini adalah MotoGP perdana setelah 25 tahun. Pastikan Anda menjadi bagian dari keseruan ini. Karena ini adalah simbol kebangkitan ekonomi kita. Simbol kita mempersiapkan kemerdekaan kita dari pandemi, dari COVID-19, walaupun dalam bingkai protokol kesehatan secara ketat dan disiplin. Jadi guys, apalagi ada Garuda yang sudah menjanjikan, Garuda dan Citylink, kombinasinya akan menambah jumlah penerbangan dan harganya sangat terjangkau. Kita kemarin sudah menawarkan untuk tiket masuk beserta akomodasi di angka 1,5 juta rupiah. Nah, ini mudah-mudahan menjadi satu pilihan bagi teman-teman semua. Saya sudah mendapat kabar sekitar 40%-nya terjual. Tiketnya masih ada 60% lagi, masih ada 3 minggu lagi. Yuk, sama-sama gunakan Garuda dan Citylink. Pastikan Anda menjadi bagian dari kebangkitan ekonomi kita. Mantap, mantap. Jadi gini juga Mas Menteri, kita memang juga mulai menyarankan ini mengingat memang ada sedikit keterbatasan akomodasi di Lombok ya. Jadi kita memang menyarankan bila memang tidak memperoleh akomodasi, silahkan ke Bali. Jadi dan kemudian pada Resti tanggal 20 kita akan menyediakan penerbangan, kalau nggak salah sekitar 3 penerbangan pagi ya Mas Menteri ya. Dan ini tentu pasti kita akan tambah terus, karena jarak dari Bali ke Lombok itu kurang dari setengah jam. Memang buat Airbus besar itu penerbangan kurang dari setengah jam itu agak melelahkan gitu. Naik dan kita putar bolak-balik. Saya sudah diskusi dengan Pak Faik, Angkasa Pura I, beliau akan buka bandara sampai jam berapapun. Dan juga dari yang Jakarta, jadi Jakarta juga kita akan pastikan yang berangkat pagi pulang sorenya setelah rest day. Jadi ini salah satu yang kita harapkan Mas Menteri, yang 100.000 itu terisi ya Mas Menteri ya. Jadi biar para pembalap itu bisa senang dan bangga lah gitu kan, melihat animo masyarakat kita. Dan salah satu pilihannya selain hotel, Pak Irfan dan teman-teman Sobat Garuda, kita juga punya sarana hunian pariwisata atau sarunta, homestay yang masih tersedia. Ada glamping, ada juga bersama dengan Pelni, itu glamping sama Eiger, sama Kelana, sama Bobo Box. Kita juga menyediakan pinisi untuk live on board dan kapal-kapal Pelni. Jadi dan yang betul Pak Dirut sampaikan, bagi yang memilih untuk tinggal di Bali,
itu juga kita akan dibantu shuttle maupun juga di baik Surabaya, Jakarta maupun destinasi lainnya akan dilayani oleh Garuda dan Citylink. Ya. Jadi kalau teman-teman yang lain di tanggal-tanggal itu harus menghadiri acara di Medan, ya pulangnya di Selasa aja karena nggak ada pesawat mungkin. Nggak ada apa, Semua kan penuh, kita work semua from penuh Lombok. Lombok. Ya, semua penuh Lombok. Terima kasih. Nah, ini kita masuk ke komentar terbaik, Mas Menteri. Jadi pemenang komentar terbaik ini akan memperoleh merchandise dari kementerian. Nih, Pemenang, merchandise-nya lihat dulu nih Pak Irfan. Ini ada wow, untuk tag holder Labuan Bajo, keren banget. Juga ada tenun nih guys. Ini tenun Wonderful Indonesia dari NTT. waduh, Dan ada buat ini om-om yang suka bawa HP pakai tas kulit. Ini ada juga wow, dengan batik waduh. Menggah-Mendung. Saya lihat ada beberapa om-om kekinian pakai tas. Tentunya Ya. untuk menjaga protokol kesehatan, masker. Ada, Waduh, kalau lihat kita di Garuda ada tumbler. Ini tumbler wah, Wonderful Indonesia. Dan terakhir shirt yang saya suka pakai, t-shirt Indonesia Care. Nah, ini untuk CHSE, Cleanliness, Health, Safety, dan Environmental Sustainability. ini dapat semuanya nih, pengomentar Dapat terbaik semuanya. nih. Ada Dua set dua ya. bag dan kita akan kasih dalam bentuk tote bag. Nah, ini tote bagnya seperti ini dengan Wonderful Indonesia dan tulisannya ini keren banget, yaitu see colorful things, feel wonderful things. Semua ada dua Paket ya. komentar yang terpilih, jadi masing-masing akan dapat souvenir ini semua. Kita kirim kepada pemenangnya. Silakan. Tapi kan bagus juga Pak kalau itu ditambah dengan satu host terbaik gitu kan. Nggak Weh, nolak. host terbaik Oke. akan dikasihkan baju terkenal yaitu Warung Rojali. Itu keren tuh kan. Terima kasih. Ditunggu. Om Ade, jangan lupa ya Om Ade ya. Oke, saya bacakan Mas Menteri ya. Ini dari si Hombing Reis. Pergi ke pasar lewatin rumah paman. Cakep. Bawa keranjang yang ada kancingnya. Cakep. Garuda Indonesia bikin bepergian lebih nyaman. Mau terbang kemana saja, semua ada rutenya. Cakep. Terima kasih si Hombing. Jadi si Hombing Reis akan memperoleh satu paket hadiah merchandise dari kementerian. Komentar kedua terbaik adalah Nahdau HDNNN. Ini kenapa orang bikin nama susah sekali, Mas Menteri ya. Pak, tolong adakan penerbangan Makassar Yogyakarta lagi, Pak. Sebelum pandemi itu penerbangan yang kami rasa nyaman dan harganya tidak jauh beda dengan penerbangan lain, tapi kualitasnya paling oke. Makassar Jogja. Oke, ini Mas Menteri ini permintaan gini ini udah hampir tiap hari nih Mas Menteri ini. Permintaan rute-rute. Biasanya kalau nggak gubernur, bupati, menteri, dirjen, saya jawabannya selalu dengan cara yang paling santun. Baik, kita perhatikan insya Allah. Soalnya Saya tidak pernah minta kalau tidak menguntungkan, Pak. Karena saya dulu pernah bisnis airline, Pak. Saya tahu dan sedih rasanya merugi, Pak. Jadi kalau tidak ada load-nya, saya tidak mau menyarankan kepada Bapak untuk membuka satu rute, Pak. Setuju. Akan lihat demandnya seperti apa dan bagaimana caranya. Tapi yang paling penting, Mas Menteri, Garuda komit untuk menjaga konektivitas. Karena itu yang penting gitu.
Jangan sampai sama sekali terputus dari satu daerah ke daerah lain. Memang dalam kondisi tertentu tak bisa dinafikan, harus mampir dulu ke Cengkareng, ke dekat kantornya saya gitu kan. Tapi kan bagus juga sekali-sekali mampirlah ke Jakarta, jalan-jalan ke Jakarta, ke Pasar Baru atau ke yang lain-lainnya dan melihat perkembangan terbaru Jakarta. Setuju kan Mas Menteri ya? Setuju, setuju, setuju. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada para pemenang yang beruntung. Saya harap hadiah-hadiah ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya dan bermanfaat buat para pemenang semuanya. Para pemenang akan dihubungi oleh tim Garuda maupun tim kementerian melalui DM Instagram resmi kami dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Nah, Mas Menteri, kami ingin sekali mengucapkan terima kasih. Ini saya tahu waktunya naujubillah, kemarin ketemu di pesawat, orang keluar dari acara, sudah di Bali gitu kan. Ini kalau naik Garuda terus milesnya udah jutaan kayaknya nih kan. Dan teman-teman saya nih waktu kemarin bersama Mas Menteri dari Jakarta ke Surabaya, mohon maaf ya sedikit bocorin nggak apa-apa ya Mas Menteri ya. Saya ini terkagum-kagum gitu karena kita duduk di nomor 1, terus saya lihat nih ada yang bergerak-bergerak di sebelah kiri nih ngapain. Masya Allah, Mas Menterinya lagi duha. Saya yang nggak duha jadi tersindir. Jadi makanya teman-teman yang lain tolong duha, makanya rezekinya nggak pernah habis, nggak pernah putus nih Mas Menteri nih. Nah biasanya Mas Menteri kita nih kasih tiket gratis naik bisnis bersama pasangan. Cuman saya kalau lihat Mas Menteri kasih tiket bisnis ke Bali sama aja ngeledek. Jadi mending saya untuk narasumber kita hari ini jaket Good Step. Waduh, ini keren sekali nih, ini keren banget. Tambah satu Pak, mohon dipertimbangkan Pak buat hadiah buat saya Pak. Kalau Bapak bisa bantu saya udah menjual 2.000 tiket ke Mandalika, tiket MotoGP dari Makassar Pak. Jadi kalau bisa dipertimbangkan Makassar, Lombok Bapak untuk para peminat MotoGP dipertimbangkan. Dan tentunya loadnya bisa dicek karena itu semua confirm tiket yang sudah dijual. Saya udah lapor Pak Luhut juga Pak. Siap, siap. Jangan minta pertimbangan Pak. Perintah. Nah, kalau perintah. Tapi yang penting ini jaket ini dulu, nih jaket dulu ini. Ini buatan lokal. Itu dia nih, paling enak nih. Apalagi kita mau menyambut wisatawan dari Australia. Jadi nanti bisa kita berikan sebagai kebangkitan bahwa Garuda sudah bangkit sekarang. Ya. Ini ada sedikit-sedikit centil bak pilot gitu. Jangan kan Mas Menteri kalau pakai beragam ini kelihatan pilot. Ini ada kode-kode, saya juga kadang-kadang nggak ngerti lah gitu kan. Tapi waktu saya jalan-jalan ke luar negeri pakai ini semua orang liatin gitu kan. Dan pasti yang liatin pramugari maupun pramugara dan staf Garuda di lapangan karena mereka juga susah dapetin ini. Jadi ini terima dari kami Mas Menteri, terima kasih atas kehadirannya sore ini dan terima kasih atas insight-nya. Mudah-mudahan sehat selalu. Saya tahu Mas Menteri ini keliling terus, nggak pernah ada di kantor malah. Jadi kalau mau ketemu Mas Menteri, lebih bagus ketemu di Garuda maupun Citylink daripada di kantor Mas Menteri ya. Atau ke Bali ya Mas, atau ke Lombok. Jadi sebelum saya tutup Mas Menteri, izinkan saya berpantun lagi. Hari ini saya pantunnya banyak benar ya. Sungguh indah ibu kota, padat dengan manusia. Jangan luntur harapan kita, ada titik terang pariwisata Indonesia. Sekali lagi terima kasih Mas Menteri, selamat sore, selamat berakhir pekan, sehat-sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, terima kasih. Demikian para viewers, Instagram kita hari ini memang khusus sore-sore karena memang Mas Menteri kebetulan sangat sibuk dan terima kasih kembali. Seperti tadi disampaikan kembali, jangan lupa redeem Garuda Miles Anda atau beli tiket untuk mendapatkan merchandise Disney, Marvel Studio, Hawkeye. Untuk yang mau nonton MotoGP, komitmen kami ingin pastikan Anda sampai ke sana kapanpun Anda ingin terbang ke Lombok. Baik, jangan lupa buat siapapun yang terbang kemanapun, cek persyaratan dan kebutuhan dokumen, apa saja yang dibutuhkan. Situasi sekarang membaik, tapi kami akan selalu mengingatkan seluruh viewers, para calon penumpang kita untuk cek ulang lagi apakah ada
persyaratan-persyaratan baru yang muncul sebelum Anda terbang. Terima kasih kepada seluruh viewers yang selalu setia mendukung dan mengikuti acara-acara dan program kita, dan tentu saja kepada viewers yang selalu terbang bersama Garuda Indonesia Group termasuk Citylink. Demikianlah Garuda Indonesia Talk sore ini. Saya Irfan Setiaputra mengucapkan terima kasih, selamat berakhir pekan, selalu jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.